Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana beragam tudingan negatif diberikan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan penghulu setan Yesus mengusir setan. Apa yang dilakukan ahli-ahli Taurat ini sungguh tidak mencerminkan status hidup mereka. Bagaimana mungkin para sahabat yang terkasih, mereka yang pada dasarnya berstatus sebagai seorang pemuka agama, tidak mengamalkan keutamaan ajaran agamanya? Sebaliknya justru mereka memunculkan fitnah yang keji terhadap Tuhan Yesus. Fenomena semacam ini pun masih kerap terjadi di tengah kehidupan kita sampai hari ini. Memang pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna tanpa cacat celah, sekalipun itu seorang pemuka agama. Akan tetapi poin pentingnya ialah bahwasannya untuk dapat mendekati titik kesempurnaan hidup, perlu yang namanya usaha, perjuangan, dan tekad dalam menjalankannya. Apabila kita merefleksikan hal ini dalam terang iman, tentu sebagai pribadi yang beriman, kita dituntut untuk mampu memperlihatkan keselarasan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita setiap harinya. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai seorang yang beriman, tetapi tindakan kita tidak mencerminkan ajaran dan keutamaan iman kita? Mari para sahabat yang terkasih, kita menelisik lebih jauh ke dalam diri kita masing-masing. Apakah setiap pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan hidup kita sudah mencerminkan iman yang kita hayati? Atau kita masih melihat keduanya sebagai hal yang sama sekali tidak berkaitan? Sikap ahli-ahli Taurat yang kita dengarkan ceritanya melalui bacaan Injil tadi merupakan sikap penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus. Nah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, adakah kita sungguh secara penuh menerima kehadirannya dalam hidup kita? Adakah kita melibatkannya dalam segala proses perjalanan hidup kita hari lepas hari? Atau nanti kita baru datang kepadanya kalau hidup kita sungguh tidak berdaya sama sekali? Tentu semuanya ini hanya kita yang tahu jawaban pastinya seperti apa. Selamat merenungkan. Salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga para sahabat yang terkasih, kita sekalian dimampukan mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.